Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Teman-teman semua, amin. Teman-teman semua, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Itu adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura. Saya akan melakukan trip dari Sumeneb ke Pamekasan, teman-teman. Karena ada urusan di sana. Jadi saya akan melakukan trip ke sana, dan kali ini sangat spesial. Kalau trip-trip sebelumnya itu saya sendiri, kali ini saya ditemani oleh seorang wanita cantik yang berada di samping saya. Ini adalah istri tercinta saya. Siapa dulu, San? Halo Viewers dan subscriber Ainur Rafiq 78. Oke. Salam kenal. Pada kali ini teman-teman semua, saya menggunakan mobil R3 GL 2015. Dan saya akan mencoba mengukur seberapa irit konsumsi bahan bakar dari mobil R3 GL 2015. Karena jarak tempuhnya juga lumayan jauh, saya kurang begitu tahu berapa kilometer dari Sumeneb menuju Pamekasan. Sehingga nanti dalam mengukur keiritan tersebut, saya akan mengubah tip A mobil ini dan akan mengenolkan angkanya pada tip A, dan pada konsumsi rata-rata bahan bakar akan saya ubah juga. Sehingga nanti kalau sudah sampai di titik berhenti di Pamekasan, akan saya sampaikan berapa konsumsi rata-rata bakar yang ditempuh oleh mobil ini. Cara berkendara saya pun tidak terlalu pelan juga dan tidak terlalu cepat juga. Ya santai saja lah, sedang-sedang saja saat berkendara. Karena juga harus memperhatikan keselamatan kan. Itu dia. Oke. Ini saya sudah mulai berangkat dari Sumeneb, tapi ini masih Sumeneb bagian timur daya ya. Bagian timur, ini bagian Sumeneb bagian timur. Akan saya nolkan terlebih dahulu konsumsi rata bahan makannya. Oke, sudah. Kemudian saya rubah trip hanya juga saya nolkan. Sudah saya nolkan semuanya. Mari kita lihat bersama-sama nanti berapa sih konsumsi rata-rata bahan bakar pada mobil R3 2015. Karena trip kali ini saya bareng istri, jadi akan saya coba sejauh mana istri saya tahu tentang otomotif, spesifiknya terkait mobil. Bagaimana kalau kita kasih dia beberapa soal, teman-teman? Siap nggak, In? Oke. Siap ya? Iya. Pertanyaan pertama, In. Apa nama mobil yang sedang kita kendarai ini? R3. Bagus, pintar ya. Pintar. Terus tipenya apa? Tahu nggak tipe R3 ini tipe R3 apa? R3 GL. Ya, pintar. Dari mana tahu? Bisa tahu? Iya, karena mobilnya suami. Asik. Masa gak tahu sih? Asik. Kayak gini nih, kayak gini kalau pengantin baru ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 nama mobil. Sebutkan 3 nama jenis mobil. Namanya loh ya, bukan pabriknya. R3. Mas, ya nggak apa-apa lah. Iyalah. Masuk R3. 2 Avanza, betul. Panther ya. Ya itu sih yang tahu. Iya. Kok bisa tahu? Sering lihat aja di mobil-mobil. Oh, betul.
Selain Ya. itu nggak tahu. Ya benar sekali teman-teman, karena 3 jenis mobil ini itu sangat familiar ya di jalan-jalan ini ya, sering. Iya di sekitar kita mas. Iya, di sekitar kita, di daerah kita itu 3 mobil itu sangat banyak. Apalagi? Apalagi? Udah itu aja sih pertanyaannya. Bagus juga ternyata ya. Belajar dari mana ini? Belajar dari suami. Assalamualaikum. Karena yang hobi otomotif khususnya mobil ya suami. Iya. Jadi segitu saja. Segitu saja ya. Nanti Belajar lebih. nanti belajar lebih biar tahu. Nanti mau nggak diajarin nyopir? Mau dong. Mau ya. Mau. Nanti ya diajarin nyopir ya. Ya siap. Ya. Teman-teman juga saran ya untuk teman-teman sekalian yang udah berkeluarga, punya mobil, punya kendaraan roda 4, saran saya sih istrinya juga diajarin cara nyetir mobil, karena banyak sekali manfaatnya. Saat kita berkendara, kita bepergian, kemudian kita capek, ya mungkin ya bisa digantikan dulu oleh istrinya, walaupun tidak terlalu lama. Setidaknya kita kan bisa istirahat, kemudian istri yang menyetir dulu, walaupun nanti porsi nyetirnya juga lebih banyak suami karena laki-laki kan gitu. Diajarin aja istrinya. Tapi biasanya kalau perempuan itu agak takut nggak sih? Takut nggak kalau nyetir mobil ini? Ya takut lah. Takut ya? Iyalah pastilah. Belajar motor aja takut. Tapi mau kok. Mau ya? Oke, nanti aku ajarin ya. Siap bosku. Oke. Teman-teman, ini adalah jarak tempuh dari Sumeneb menuju Pamekasan. Saya sudah menempuh kurang lebih 62,5 kilo. 62,5 km. Sekarang kita coba lihat berapa konsumsi rata-rata bahan bakar yang ditempuh oleh mobil ini.
21,3 km per liter. Oke. A few moments later. Teman-teman sekalian, video terkait uji coba keiritan konsumsi bahan bakar R3 mungkin sampai di sini saya dulu teman-teman. Mohon maaf tadi saat sampai di tempat tujuan ya, ini ya, tempat tujuan belum sempat membuat closing karena sudah kena hujan dan buru-buru ada agenda di sana. Akhirnya saya buatkan closing ini saat perjalanan pulang menuju Sumeneb kembali. Dari hasil uji coba tersebut, saya pribadi mengatakan bisa menilai, dan teman-teman juga boleh menilai ya, karena teman-teman boleh berkomentar di bawah apakah menurut teman-teman hasil segitu sudah irit apa belum, silakan komentar ya. Tapi menurut saya pribadi itu sudah irit ya, sudah termasuk kategori irit dalam konsumsi bahan bakar R3. Saat perjalanan pun, cara saya berkendara pun tidak terlalu pelan-pelan amat dan juga tidak terlalu cepat. Artinya ya sedang-sedang saja lah, sedang-sedang saja, dan hasilnya seperti itu. Memang ada beberapa hal teman-teman yang mempengaruhi irit tidaknya konsumsi bahan bakar mobil. Yang pertama adalah cara kita berkendara. Apakah cara kita berkendara kasar atau halus? Walaupun ada beberapa sopir cepat, artinya dia membawa mobilnya dalam kecepatan tinggi, tapi konsumsi bahan bakarnya tetap dalam kondisi normal, irit. Tapi ada juga yang dia cara bawa mobilnya cepat tapi bahan bakarnya lebih banyak karena cara bawanya lebih kasar. Memang ada beberapa trik yang perlu diingat saat kita menyetir mobil agar konsumsi bahan bakarnya tetap efisien. Itu yang pertama, cara berkendara. Yang kedua adalah kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas itu sangat berpengaruh. Misalnya kondisi lalu lintas macet dengan kondisi lalu lintas lancar itu berbeda dalam pemakaian konsumsi bahan bakar. Sehingga ada beberapa reviewer juga mengatakan berkendara di dalam kota dan di dalam tol itu berbeda dalam konsumsi bahan bakarnya. Jadi itu dua kondisi yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar sebuah mobil. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi dan tulis di komentar. Karena kritik dan saran dari teman-teman itu sangat membantu saya dalam membuat konten otomotif selanjutnya. Ada yang mau dikatakan, Din? Dukung terus channel Ainur Rafiq 78 dengan watch video-video konten-konten yang disajikan, kemudian like, subscribe, apalagi share. Terima kasih. Udah, oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.